like, dan komen. Terima kasih. Bye bye. Mama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ali Indonesia dan Malaysia. Semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Dan semoga yang nonton video saya yang sakit dan angkat segala penyakitnya, dan apa yang dicita-citakan tercapai dikabulkan oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi sekarang ini tengah viral nih Mr. D kan. Mr. D kan kepunyaan Malaysia, kepunyaan Malaysia. Yang saya tahu dekat sana kan dulu yang sering saya pergi ataupun beli barang-barang. Masa nak balik pun saya beli barang-barang dekat Mr. D ni. Itu peralatan ataupun alat-alat dekat sana memang sangat lengkap semuanya. Semua barang dekat sana ada guys, daripada dia punya pompa tayar ataupun segala-gala macam lah dekat sana, alat dapur dan juga alat kerja kontrak macam tu lah, semua ada dekat sana guys. Dan dekat sini kan sebetulnya dah lama Mr. D dia buka di Indonesia, tu. Cuma dekat sini yang tengah viral ni dekat sini, netizen Konoha ni terkejut sebab Mr. D dikira orang netizen Indonesia, dikira punya Indonesia macam tu lah. Tetapi dekat sini yang komen, banyak sangat yang komen kalau Mr. D kepunyaan Malaysia, kalau Mr. A katanya punya Konoha katanya guys. Oke, jadi biar tak lama-lama dekat sini viralnya kenapa? Sebab netizen Indonesia ni terkejut. Mr. D adalah kepunyaan Malaysia, bukan Indonesia, tetapi dikira punya Indonesia macam tu lah. Oke, kita lanjut videonya dekat sini guys. Pernahkah kita bangga menggunakan suatu produk karena mengira itu buatan negeri sendiri? Kasus terbaru yang menghebohkan jagat maya adalah Mr. D, sebuah merek retail peralatan rumah tangga yang selama ini dikira berasal dari Indonesia, ternyata berasal dari Malaysia. Banyak netizen, terutama di media sosial, terkejut saat mengetahui fakta ini. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini sekadar kesalahpahaman? Atau ada hal yang lebih dalam yang perlu kita renungkan? Kalian tahu kan toko Mr. DIY yang lagi rame sekarang di Indonesia karena barang-barangnya terjangkau murah? Pasti kalian mikir kalau itu merek lokal, ya kan? Nah, itu total salah banget ya. Kalian tahu nggak kalau Mr. DIY itu adalah toko milik tetangga kita, ya, Malaysia. Untuk pengetahuan kalian, bukan cuma di Indonesia loh. Nah, Mr. DIY ini telah melebarkan sayapnya ke internasional, kayak Thailand, Filipina, India, Singapura, Brunei, Cambodia, Turki, Spain, dan Vietnam. Nah, sub toko dari Mr. DIY ini adalah Mr. Toy, Mr. Dollar, Mr. DIY Express, dan Mr. DIY Plus. Keren kan negara tetangga kita? Punya toko di pelbagai negara dan menjual barang sudah mendunia guys. Keren banget. Ini dia caranya Mr. DIY bisa punya banyak cabang di Asia Tenggara. Dan ternyata Mr. DIY ini adalah brand dari Malaysia loh. Toko pertamanya itu di tahun 2005 dan sekarang itu menjadi toko peralatan rumah tangga terbesar di Asia Tenggara. Karena mereka itu udah ada di 8 negara. Bayangkan aja sampai 1000 total outlet sekarang. Masuk ke Indonesia pada tahun 2017 di bawah naungan PT Duta Intiguna Yasa. Dan sekarang di Indonesia sampai ada 250 outlet dong. Dan ternyata dengan segitu banyak outlet mereka tidak buka franchise. Jadi ini dia caranya mereka bisa sebesar itu. Pertama, dengan memperbesar jaringan mereka. Jadi dengan tujuan supaya banyak orang tuh bisa merasakan experience berbelanja di Mr. DIY ini. Makanya mereka langsung buka tuh banyak banget tokonya. Dan yang kedua, affordability. Jadi tuh mereka menyediakan produk rumah tangga yang memang banyak orang pakai dan menjadi sebuah solutif. Dan harganya juga affordable. Dan yang ketiga, ada aku dan kamu yang sering belanja di sini. Misalnya Mr. DIY ini emang barangnya tuh banyak banget sih, nggak cuma peralatan rumah tangga, tapi ada pernak-pernik, ada kado, ada kayak barang-barang tukang-tukangan. Betul, semua ada. Mereka benar-benar berani banget dalam yang namanya ekspansi. Karena di kota kecil gua mereka tuh buka sampai 2 tempat sekaligus dan gede banget. Coba siapa di antara kalian yang baru tahu kalau ternyata toko Mr. D. Oke, jadi toko Mr. D dia berani sangat sebab ni nekat ya. Sebab dia berani buka di tempat yang pedalaman ataupun di kota kecil, bukan di kota besar katanya. Tapi di kota kecil pun dia nekat buka
Sampai 2 kedai, Wah, Masya Allah, luar biasa. Kita lanjut. Ini bukan toko yang berasal dari Indonesia atau dalam artian Semua dari sini barang-barangnya. toko daerah istimewa Yogyakarta. Mr. DIY atau yang sebenarnya dibaca Mr. DIY adalah perusahaan retail peralatan rumah dan aksesoris yang berasal dari negara Malaysia. Nah, pemilik Mr. DIY ini adalah 2 bersaudara asal Semua Malaysia ada, yang alat bernama belajar, Tan buku Yuyen tulis, dan semua Tan ada di situ, Yue. ya. Perabotan yang dijual di Mr. DIY ini merupakan merek dari retail Asia yang telah diakuisisi secara internasional, tapi dijualnya dengan harga murah sehingga sangat cocok dengan pasar di Indonesia. Ya, makanya nggak heran kalau Mr. DIY ini sekarang di Indonesia sudah sangat menjamur dan tersebar di berbagai penjuru, bahkan di pelosok-pelosok daerah Indonesia, bahkan di hampir setiap kabupaten juga sudah ada. Setiap Brand kabupaten Malaysia tuh. yang ada di Indonesia dan mungkin kamu konsumennya. Salah satu maskapai dengan harga terjangkau dan disukai orang-orang ternyata adalah maskapai terbesar di Malaysia. Perusahaan retail yang bergerak dalam bidang produk rumah tangga ini ternyata bermula dari negeri jiran. Aplikasi yang nggak asing lagi bagi para locker hunter. Bersyukur Betul, banget kalian yang dapat pekerjaan lewat aplikasi ini. Departemen store asal Malaysia Ini yang pernah ada brand-brand di Indonesia, Malaysia, ya walaupun sekarang udah tutup. Produk kopi asal Malaysia. Jujur gua belum pernah ngerasain produknya ataupun mampir ke kafenya. Ini saya kemarin saya Kenal dapat tak paketan Mr. DIY? dikirim daripada Kedai Malaysia, guys. pertama Mr. DIY di Jalan Harga Tunku kita jaga. Abdul Rahman. Jemput Kedai masuk pertama semua. ini dibuka pada tahun 2005. Berminat tak nak jadi shareholder Mr. maknanya DIY? sudah 15 Okey, sekarang tahun ini ya. ada peruntukan khas saham Bumi Putra. So anda boleh mohon di sahamonline.miti.gov.my. Luar biasa, So guys. mengikut kepada maklumat saham, Mr. DIY sekarang ini ditawarkan pada harga RM3.60 seunit. Sekarang ini ada 894 store Mr. DIY. Jadi sekarang kita lihat status Mr. DIY adalah patuh syariah. Lihat yuk Masya toko Allah. Mr. DIY terbesar di dunia yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Ini ada dekat Kuala Melengkapi video Lumpur ya. part 1 dan 2 mengenai terbesar, rekomendasi oleh-oleh di Kuala Lumpur, Malaysia. Di Mr. DIY Plus ini, kamu bisa beli produk cemilan lokal Malaysia yang lengkap dan murah. Selain itu, di Mr. DIY Plus ini lengkap banget produk yang dijual. Mulai dari stationery yang lucu-lucu dan murah, kosmetik, beragam aksesoris, perintilan untuk dekorasi rumah, mainan anak yang beragam, dan barang lain yang lo cari ada di sini. Pokoknya, kalau gak ada deh, apa yang lo mau, ada banyak yang bisa kamu temukan di sini. Referensi lain di Luar Malaysia, ada toko yang namanya Tusio Shops. Konsepnya menarik banget. Semua produk yang dijual di sini serba murah. Satu harga yang sama, 2,4 ringgit saja. Save, share, dan follow kami untuk tips dan Minuman pun inspirasi sama, liburan dijual berikutnya. murah di sana, guys. Di balik suksesnya Mr. DIY ternyata ada 2 kakak beradik ini. Tan Yue dan Tan Yue adalah kakak beradik asal Malaysia dan pendiri Mr. DIY. Jaringan retail sukses menjual peralatan rumah tangga dengan harga yang terjangkau. Perjalanan mereka dimulai dari latar belakang sederhana. Yue bekerja sebagai teknisi dan pialang saham, sementara Yue berkarir sesuai dengan keahliannya. Pada tahun 2005, mereka mendirikan Mr. DIY, toko pertama di Kuala Lumpur. Dengan konsep jadi juga always Kuala low Lumpur price, ya, Mr. DIY awal berkembang mulanya. pesat hingga membuka lebih dari 2.000 outlet di Asia, termasuk Indonesia, Singapura, dan Turki. Strategi Yue yang berfokus pada lokasi strategis dan analisis pasar membawa perusahaan ini menjadi raksasa retail. Tahu nggak sih kalau sistem luar seperti ini biasa, tuh guys. sangat penting untuk bisnis yang mau buka cabang, atau yang sering disebutkan oleh The Consulting, yaitu perbaiki SOP-nya terlebih dahulu. Keberhasilan mereka mencapai puncak pada tahun 2020 saat Mr. DIY mencatatkan IPO terbesar di bursa Malaysia dan kapitalisasi pasar hingga 10 miliar ringgit Malaysia. Dari awal yang sederhana hingga menjadi miliarder, kisah Tan bersaudara adalah bukti bahwa visi dan kerja keras mampu mengubah hidup. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu juga sering belanja di Mr. DIY? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Perbedaan Mr. DIY di Malaysia dan Indonesia. Oke. Di Malaysia dia ya kayak kedai kecil aja. Di Indonesia, coba kalian lihat sendiri lah di Indonesia, besar-besar DIY, besar-besar. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya persepsi masyarakat terhadap merek yang akrab di keseharian mereka. Mr. DIY telah berkembang pesat di Indonesia dengan ribuan gerai yang mudah ditemukan di berbagai kota. Branding dan pemasaran yang begitu lokal Tapi di kampus saya membuat belum banyak ada orang ya, mengira di Madura. bahwa ini adalah produk asli Indonesia.
Kesalahpahaman ini mencerminkan pola pikir konsumtif masyarakat yang lebih mementingkan kenyamanan dan harga terjangkau dibandingkan asal-usul produk. Kita seringkali baru peduli tentang identitas suatu merek ketika ada momen viral seperti ini. Hal ini seharusnya menjadi refleksi, sejauh mana kita mengenali dan mendukung produk lokal. Kesalahan dalam mengidentifikasi asal produk bisa dimaklumi, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Sebagai konsumen, kita harus lebih sadar dan kritis dalam mengenali produk yang kita gunakan, tidak hanya dari sisi kenyamanan, tetapi juga kontribusinya terhadap ekonomi nasional. Jika kita ingin produk lokal lebih dikenal dan dihargai, maka dukungan nyata sangat dibutuhkan. Betul. Bukan hanya sekadar bangga di media sosial, tetapi juga dengan membeli dan mempromosikan produk Indonesia. Ini adalah panggilan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam negeri, bukan sekadar menyalahkan atau kaget ketika fakta baru terungkap. Pada akhirnya, yang lebih penting bukanlah siapa pemilik suatu merek, tetapi bagaimana kita sebagai masyarakat bisa lebih cerdas dalam memilih dan mendukung produk yang membawa manfaat bagi bangsa. Mr. D boleh jadi bukan produk Indonesia, tetapi apakah kita sudah cukup mengenal dan mendukung merek lokal yang ada? Jika belum, inilah saatnya untuk lebih peduli dan ikut berkontribusi dalam memajukan industri dalam negeri. Betul. Oke, jadi Mr. D sudah, kalau masa saya dekat Malaysia dulu, sudah menjadi keseharian saya untuk belanja barang-barang dekat sana. Sebab kenapa? Semua lengkap ada guys, daripada alat masak, semua ada. Sampai kita tak terbaca ataupun nak kira ataupun nak hitung tu sampai tak terhitung alat-alat dekat sana. Sebab semuanya ada, daripada alat dapur, alat luar ataupun alat bangunan, lepas tu alat belajar, tulis belajar, macam tu lah, semua ada dekat sana guys. Tetapi dekat sini orang netizen konoha yang tidak tahu, dia dikira adalah produk lokal macam tu lah guys. Lepas tu dia orang dah tahu faktanya, terkejut lah. Lepas tu irilah inilah itu macam tu lah. Oke guys, jadi itu sajalah. Semoga korang selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi di video selanjutnya.